Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di bab 6 stoikiometri. Nah, sekarang kita mau membahas soal-soal di latihan 6.7 ya, yaitu tentang rumus empiris dan rumus molekul serta kadar unsur dalam senyawanya. Nah, kita lanjut saja ya. Jadi nomor 7, tentukanlah persentase kadar masing-masing unsur dalam senyawa berikut. Oke. Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu rumusnya bahwa persen dari unsur A ya kalau senyawanya berbentuk AmBy, maka itu adalah M dikali ARA per MR kali 100%. Nah, jadi untuk soal nomor A, kita maunya zat-nya adalah NH42SO4 ya, MR-nya adalah 132, diminta adalah kadar dari masing-masing unsur ya. Jadi unsurnya ada N. Jadi kita hitung persen N. Nah, N-nya di sini ada 2 buah. Jadi 2 kali ARN 14 per MR-nya 132. Nanti kalian hitung hasilnya 21,21%. Nah, untuk yang H, H-nya ada 8 buah ya. Jadi kita tulis 8 kali ARH, oke, per 132. Nah, sebenarnya di sini ada kali 100% lagi, oke. Nah, nanti kalian dapat hasilnya ini, 6,06%. Oke, nah lalu untuk yang S. Nah, S-nya kan 1 buah aja. Jadi 1 kali AR yang S per MR. Nanti dapat 24,24%. Sedangkan yang terakhir adalah O, ada 4 biji, jadi 4 kali 16 per MR-nya, ya, kali 100%. Nanti kalian dapat hasil akhir 48,48%. Nah, untuk soal B, caranya sama lagi ya. Jadi MR-nya kita hitung dapat 164. Lalu untuk yang Na ada 3 buah, jadi 3 kali ARNA. Nah, untuk AR-AR-nya masing-masing kalian harus sudah tahu ya. Contohnya yang N14 dan seterusnya. Kalau tidak tahu, kalian cari sendiri di buku ya. Nah, jadi 3 kali 23 per 164 kali 100%. Oke, nanti dapat hasilnya sedemikian. Untuk yang P ada 1 buah ya, kali 31 per 164. Untuk yang O ada 4 buah, jadi 4 kali 14 per 164. Oke, nah yang C hasilnya sedemikian ya, saya tidak jelaskan lagi, kalian tinggal cocokkan sendiri jawabannya. Oke, yang D juga sama, hasil akhirnya ini, sedangkan yang E hasil akhirnya sedemikian. Cara kerjanya sama saja ya. Jadi untuk yang C, contohnya kita hitung dulu MR-nya 342. Nah, lalu untuk yang C ada 12 kali AR-nya 12, ini ARC ya, per MR. Untuk yang H ada 22, sedangkan AR-nya 1. Untuk yang O, ini O, 6, O11 ya. Berarti 11 kali ARO per MR, nanti dapat hasilnya 51,46%. Oke, nah kita lanjut soal nomor 8. Tentukanlah massa rumus relatif senyawa, berarti diminta MR-nya dari senyawa-senyawa berikut beserta persen unsurnya. Ya, jadi untuk yang A, tembaga 2 sulfat, ya, kalian harus tahu, ini kan berarti Cu2 plus ketemu dengan SO4 2 min, maka dia adalah CuSO4, lalu kita hitung MR-nya. Nah, lalu diminta lagi kadar dari masing-masing unsur. Jadi kita hitung kadar dari Cu, kadar dari S, dan kadar dari O. Nah, cara kerjanya sama dengan nomor 7 tadi, oke? Jadi yang Cu ada 1 buah, kali dengan AR-nya per MR. Yang S juga sama, ada 1 buah aja, jadi 1 kali dengan ARS per MR. Sedangkan untuk yang O ada 4 buah ya, jadi 4 kali AR-nya per MR, kali 100%. Jadi hasil akhirnya ini. Oke? Nah, untuk yang B, aluminium nitrat. Nah, kalian harus tahu ya, aluminium itu 3+, nitrat itu NO3-. Jadi, kalau digabung ini harus dikali 3 supaya muatannya setara ya, maka menjadi Al buka kurung NO3 3 kali. Kita hitung MR-nya, lalu kita hitung persentase masing-masing ya. Persentase Al 1 buah aja, jadi 1 kali 27. Persentase yang N, nah ingat ada 3 buah, jadi 3 kali 14 per MR. Kalau yang O, 3 kali 3 berarti ada 9 biji O-nya, 9 kali 16 per MR. Ya, persentasenya sedemikian. Kita cepat aja ya, karena cara kerjanya sudah sama.
Untuk yang C, kalium. Nah, ingat kalium itu K+, klorat adalah ClO3-. Jadi kalau digabung dia akan menjadi KClO3 ya. MR-nya sedemikian, lalu tinggal hitung persentase K, persentase C, dan persentase O. Ya, perhatikan yang O ada 3 buah, jadi 3 kali 16. Yang D, besi 2 fosfat. Ya, besi 2 berarti Fe2 pos, sedangkan fosfat adalah PO4 3-. Ya, jadi kalau disederhanakan menjadi Fe3 PO4 2 kali, MR-nya sedemikian, lalu tinggal hitung persen Fe, persen P, dan persen O. Nah, yang terakhir amonium sulfida, ingat amonium adalah NH4+, sedangkan sulfida adalah S2-. Kalau digabung, maka ini harus dikali 2 supaya setara, lalu MR-nya sedemikian, dan hitung persen N, persen H, persen N. Oke? Nah, lanjut soal nomor 9. Tentukanlah massa kromium yang diperlukan untuk membuat 39,2 gram Cr2SO4 3 kali. Ya, maka kita harus tahu dulu ini masanya sesuai dengan soal dan MR-nya sedemikian. Ya, maka kita bisa hitung massa Cr adalah, nah kita lihat Cr-nya 2 kali, berarti 2 kali ArCr per MR kali massa senyawa. Ya, massa senyawanya ini 39,2 dan yang depannya 104 per 392 ya. Nanti dapat massa ACR-nya 10,4 gram. Lanjut soal nomor 10. Untuk mendapatkan 23 kg besi murni, ditanya berapa kilogram biji besi yang mengandung Fe2O3 80% yang harus disediakan. Jadi ceritanya adalah ini ada biji besi, kita tidak tahu berapa banyak X kilogram. Nah, biji besi ini mengandung 80% Fe2O3 ya. Artinya masanya itu 80% kali X ya, menjadi 0,8 X kilogram. Dan kita tahu MR-nya ini 160 ya. Hitung bahwa AR-nya ARFE 56 dan yang O adalah 6. Nah, lalu Fe2O3 ini kan mengandung Fe ya, sebanyak persen Fe-nya, dan kita mau Fe-nya itu 23 kg. Oke, nah jadi kita tinggal gunakan persen Fe ini ya. Massa Fe adalah ini persen Fe-nya kali dengan massa Fe2O3. Nah, massa Fe2O3 kan 0,8 X ya. Nah, persen Fe adalah kita tengok Fe-nya ada 2 biji, jadi 2 kali ArFe per MR-nya. Oke. Nah, sedangkan yang sebelah kiri massa Fe sudah tahu dari soal yaitu 23. Oke. Nah, tinggal sederhanakan aja ya, hitung X-nya. Nanti dapat X-nya 41,07 kg. Oke, kita lanjut. Oh, tidak ada lagi ya. Jadi pembahasan soal-soal latihan 6.7 sampai dengan soal nomor 10. Oke? Nah, demikianlah pembahasannya. Semoga penjelasannya jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, banyak mengulang, maka kalian pasti bisa. Oke, silahkan di like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa. Bye-bye.